Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita masih melanjutkan 40 hadis amalan ringan berpahala besar yang malam ini kita masuk pada nomor 17, yaitu membaca doa setelah adzan. Tentunya ini merupakan satu tafsiran dari ayat yang Allah janjikan dengan pahala besar dalam An-Nahl pada ayat ke-97 surat ke-16. Man amila salihan min dzakarin aw untha, bahwa siapa yang beramal soleh baik laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan ia dalam keadaan beriman. Janji Allah yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan memberikan kepada orang yang beramal soleh, laki perempuan, akan diberikan kehidupan yang baik. Ini harus diberikan kefahaman kepada anak keluarga kita, bahwa kehidupan yang baik itu dengan keberkahan dari amal soleh. Yang kedua, walanajziyannahum ajrahum, dan pasti kami akan balas pahala mereka yang lebih baik lagi, bi ahsani ma kanu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya mau kasih dalil ini dulu, yang bulan kemarin yang saya jawab waktu sudah habis, tentang para sahabat berzikir sambil menggoyangkan badannya. Ini ada dalam riwayat, maksud kami dalam kitab Al-Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, jadi ada landasannya, amalan ulama pun. Lagian kalau orang zikirnya lama, hadirin, enggak goyang, sahabat zikirnya ribuan gitu. Enggak goyang, itu darahnya enggak bergerak tuh. Darahnya tidak apa? Ya, tidak bersirkulasi gitu. Makanya diantaranya goyangnya itu. Apalagi kalau Bapak Ibu melihat suasana pondok-pondok tahfidz Quran di India Pakistan, itu wajib goyang santrinya dengan duduk yang khusus gitu. Karena mereka duduk berjam-jam. Ini pun begitu. Ya.
para sahabat dalam keadaan qad batu lillahi sujada, mereka bermalam dalam keadaan sujud kepada Allah, wa qiyaman, dan juga tahajudnya, yatluna kitab Allah, yang mereka baca kitab Allah, baca Al-Quran, yatarawahuna baina jibahihim wa aqdamihim, yang mereka istirahatnya itu di antara jidat-jidat dan kaki mereka. Saking lamanya para sahabat itu beribadah malam. Faida asbahu, kalau mereka masuk pagi hari menjelang subuh, fadzakarullaha, maka mereka berzikir kepada Allah, madu kama yumidus syajar, yang mereka bergoyang badannya sebagaimana bergoyangnya dahan-dahan pohon fi yaumir rih, pada hari tertiup hembusan angin. Jadi sahabat begitu, saking lamanya zikirnya. Jadi apa yang dibuat oleh ulama kita mesti ada dalil, Pak. Ya, ilmu ulama Nusantara ini dalam, Pak. Paling enggak ada pengambilan dari kitab kuning dari dalilnya itu. Baik, para jemaah, hadis ke-17 membaca doa setelah adzan. Ini Masya Allah ya, berulang sehari semalam 5 kali itu. Doanya yang sangat terkenal. Nabi bersabda, man qala hina yasma'un nida, siapa orangnya yang membaca doa ini setelah panggilan adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah, engkaulah pemilik panggilan yang sempurna. Adzan ini panggilan yang sempurna, dakwah yang sempurna. Dan syaitan itu diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih, kalau syaitan itu mendengar adzan, mereka lari tunggang langgang menjauh sambil buang angin yang besar tuh, terkentut-kentut, dut gitu, supaya syaitan tidak mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka mereka mengeluarkan suara buang angin yang sangat keras, menjauh sampai ke lautan atau ke tempat yang nggak ada panggilan adzan. Kata Rasul, kalau sudah selesai adzan, secepat itu mereka kembali. Makanya pas orang sholat sunnah saja, Allahu Akbar, setan mulai menggoda lagi. Nanti ketika diikomatkan, setannya menjauh lagi. Setelah sambil terkentut-kentut, akhirnya setelah ikomat selesai, kita semua mulai takbir, datang lagi setan. Makanya ini harus dilawan, Pak. Ya. Dan setan yang terberat itu memang yang masuk ke dalam pembuluh darah kita, sampai ke sanubari kita, menggoda kita. Itu hadis riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah. Coba saya berikan hadisnya nih. Dalam Sahih Bukhari, ketika Rasulullah berjalan dengan Bunda Sofia pakai cadar, nggak kelihatan wajahnya, dan Bunda Sofiyah ini rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi. Ketika Rasul ingin menghantar ke rumahnya, maka beliau berpapasan dengan 2 orang sahabat. Rasulullah langsung mendahului, innaha Sofiyah binti Huyai, sahabatku 2 orang, ini Sofiyah istriku. Sampai mereka teriak, ya Rasul, sebegitunya engkau kepada kami. Coba kita lihat dulu hadisnya. Ini ada dalam Sahih Bukhari, ya, pada 1933 dalam syamilahnya ini. Hadirin, jadi kalau Bapak Ibu melihat syaitan yang tampak kayak begitu, itu mah syaitan yang ecek-ecek lah. Nggak usah baca apa-apa, samperin juga kabur. Kalau Anda berani, tapi syaitan yang paling berat itu yang masuk ke dalam pembuluh darah kita. Nih. Ya. Nabi berpapasan dengan 2 orang sahabat. Dipanggillah oleh baginda, ta'aliya, sini kalian berdua. Innaha Sofiyah binti Huyai. Atau Sofiyah, bukan binti ya. Berarti bintu Huyai,
gitu ya. Karena dia menjadi isimnya inna. Tapi Ustadz mau baca bebas aja tuh ya. Kan jawabannya pada nggak ngerti ya. Innaha Sofiyah bintu Huyai. Ini adalah Sofiyah, istriku. Qala, mereka teriak dua orang sahabat ini, Subhanallah ya Rasulullah, wahai Rasul, sebegitunya Tuhan dengan kami, akankah kami suuzon dengan Tuhan? Kata Rasul, enggak begitu cara mainnya. Kenapa? Inna syaitan yajri minal insan. Sesungguhnya syaitan berjalan di tubuh manusia majrad dam, sesuai dengan berjalannya pembuluh darah. Wa inni khasyitu ayyulqiya fi anfusikima fi anfusukuma syai'a. Susah banget bacanya. Dan saya khawatir, kata Rasul, syaitan melemparkan perasaan was-was suuzon ke dalam hatimu karena mereka berjalannya di pembuluh darah. Makanya aku duluin. Sebentar, ini Sofiyah istriku. Khawatir kalian suuzon. Rasul jalan sama cewek siapa ini? Gitu. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, ya. Jadi begitu, syaitan itu berlari. Nah, ketika sudah panggilan adzan selesai, sunnah kita berdoa. Allahumma rabba hadi da'wati tammah. Ya Allah, engkaulah pemilik dakwah yang sempurna. Wassalatil qaimah, dan salat yang akan didirikan. Ati Muhammadanil wasilah. Sebagian ulama menambahkan ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah, serta fadilah. Wa ba'athu maqamam mahmuda, dan bangkitkanlah beliau di tempat yang terpuji, yaitu maqam mahmud alladzi wa'adtah, yang telah engkau janjikan. Hadirin, ringan banget. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada nggak yang nggak hafal doa adzan? Semuanya hafal kan? Hafal insya Allah. Ringan, dibaca nggak ada 1 menit. Apa kata Rasul? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia mesti aku berikan syafaat pada hari kiamat. Hebat banget Pak. Hari di mana kegentingannya bukan main. Mungkin hadis tentang kegentingan itu udah sering saya bawakan di sini. Masih pada ingat nggak? Riwayat Imam Bukhari, nomornya 4435 di sini. Sampai 25 nabi pun tidak berdaya apa-apa. Coba. Disebutkan dalam hadis ini cuma 5 orang saja. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. 24 nabi disebutkan dalam hadis ini nggak berdaya. Makanya hadirin, yang bulan kemarin udah kita bahas, kan kita selingi bulan kemarin tuh dengan keutamaan sholawat, termasuk itu pun dilanggengkan. Baca sholawat, ya, termasuk bacaan daripada doa setelah adzan. Nih hadisnya tuh. Ini hadis tentang syafaat yang terpanjang nih Bapak Ibu. Singkat aja, akhirnya kita datang ke Nabi Adam, 1, cuma 5 orang disebutkan di sini. Nabi Adam, yang kedua kita datang ke Nabi Nuh, 2. Yang keempat kita datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun nggak mampu. Kenapa? Aib beliau pernah nonjok orang sampai mati. Yang kelima kita datang ke Isa bin Maryam. Apalagi Nabi Isa nih yang dikatakan Yesus, hadirin. Bapak Ibu tahu nggak, dalam Injil itu, dalam Bible, ya, kalau orang mu'alaf, non muslim masuk Islam, itu biasanya karena pintar. Tapi kalau orang Islam murtad, biasanya karena lapar. Orang yang memperdalam Bible, Injil, mesti masuk Islam. Kenapa? Karena disebutkan dalam Matius, dalam Nehemia, dalam Yohanes, dalam Lukas. Ya, Lukas pasal 2 ayat 21 aja itu berbunyi tentang Yesus disunat. Nehemia pasal 8 ayat 6 aja berbunyi tentang Ezra. Ezra itu Nabi Uzair. Nabi Uzair itu kalau memimpin ibadah berdiri lah ini.
yang lain berdiri umatnya itu. Berarti kan qomat. Lalu ibadahnya itu membesarkan Allah, ya kan takbir. Lalu beribadahnya di atas ruku dan jidatnya. Berarti kan ruku dan sujud. Disebutkan dalam Yohanes dalam sekian bahwa Yesus disunat, Yesus tidak makan babi, Yesus mandi junub. Itu ajaran siapa yang kayak begitu? Makanya Yesus adalah penerima wahyu terakhir sebelum Nabi Muhammad yang nanti disambung kesempurnaan ibadahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, hadirin, sama nih Nabi Isa yang nggak berdaya. Siapa yang berdaya untuk memberikan syafaat? Satu saja, baginda Muhammad SAW. Ya, maka Nabi SAW yang difikirkan oleh beliau ini orang yang paling Masya Allah, begitu penyayangnya kepada umat manusia. Beliau tidak memikirkan anak cucunya, istri-istrinya, menantu mertuanya, para sahabatnya, tidak. Yang dipanggil di padang mahsyar siapa? Ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Kalau Rasul penyayang begini Pak, enggaklah orang baca doa ketika makan. Baca makan enggak boleh itu sempurna, bismillahirrahmanirrahim, masuk neraka, bid'ah. Enggaklah, Nabi begitu begitu baiknya. Umatnya paling yang ekstrim nih dalam memberikan fatwa. Baca bismillah enggak boleh, baca sayyidina enggak boleh, baca bismillah sempurna enggak boleh. Enggak seperti itu cara mainnya juga. Orang yang paling penyayang Pak kepada umatnya. Baik, hadirin para jemaah dirahmati Allah. Jadi di antaranya kalau kita baca doa adzan ini, maka Rasul akan datang hadir memberikan syafaat kepada kita. Saat itu belum bisa lagi tuh syafaat Al-Quran, syafaat anak yang soleh, syafaat teman-teman yang soleh, syafaat daripada yaitu puasa Ramadan. Belum bisa hadirin. Syafaat para malaikat, syafaat guru-guru ulama kita yang soleh, syafaat daripada orang tua yang soleh, anak yang soleh, belum berlaku. Dalam keadaan genting ini pertama kali yang tampil yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat kubro yang terbesar milik baginda, pertama kali Allah hadirkan di padang mahsyar. Makanya Bapak Ibu ketika habis adzan, ya ketika adzan jangan bercanda, jangan berisik, jangan bicara. Jawablah panggilan adzan itu, kecuali Anda berada di toilet, bersegera saja. Kalau di toilet tidak ada aktivitas menjawab adzan, ya nanti setelah keluar dari toilet adzannya sudah lewat, tinggal habis itu berdoa saja. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah. Doanya boleh begini, boleh juga begini, nggak masalah. Ya, kalau mau mengikutkan hadis yang secara umum, Rasulullah kalau berdoa mengangkat kedua tangan. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah. Baik, saya tambahkan nih Pak. Hadirin, setelah baca doa ini Allahumma rabba hadhi da'wati tammah, itu ada lagi yang sunnah juga kita baca. Makanya setelah kumandang adzan, ya kalau saya pribadi mengamalkannya langsung saya panjangkan dengan doa antara adzan dan iqamat. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassalatu qaimah, terus baca lagi raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina, berselawat kepada Nabi, doa. Saya pribadi gitu amalannya. Kalau dengar adzan agak lama tuh doanya. Nih coba kita lihatkan. Nabi bersabda, man qala hina, ini tambahan ya, man qala hina asma'ul muadzin, ketika muadzin sudah mengumandangkan adzannya, maka bacalah ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Apa keutamaannya? Ini keutamaan yang lain. Siapa yang dia baca selain Allah marabba hadhi da'wati tammah, ingat, kalau Allah marabba hadhi da'wati tammah sampai akhir, keutamaannya kita dapat syafaat, dijamin oleh Rasul. Kalau kita tambahkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina, kata baginda Nabi, ghufirallahu dzambuhu, dosanya diampunin. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Tuh ya, lihat. Jadi ada keterangan tambahan dari Nabi yang justru
yang justru Nabi berikan juga keutamaannya. Demikian juga, kalau Anda mau langsungkan lagi, ini dalilnya berarti gabungan beberapa hadis. Qala Rasulullah, Nabi bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa tidak akan tertolak di antara adzan dan iqamat. Makanya kalau masih ada waktu, Pak. Ya, kalau saya tadi saya langsung sambungkan. Habis Allah marabba hadid da'wati tamma raditu billahi asyhadu alla raditu billahi robba, terus sholawat kepada Nabi, terus berdoa. Ini gabungannya ini, doa tidak tertolak antara adzan dan iqamah. Hadirin, saya mau tambahkan sedikit. Masalah doa ini kan kita kalau bisa Pak sudah makin bertambah umur, doa kita makin khusyuk kepada Allah. Akhirnya ada satu jamaah, hadirin, umur udah hampir 70 tahun. Pak Ustadz, saya udah nggak berdoa lagi Pak Ustadz, habis sholat 5 waktu. Ya udah, kalau Bapak nggak berdoa habis sholat 5 waktu, Bapak berdoa saja antara adzan dan iqamat. Adzan iqamat juga saya jarang doa Ustadz, habis datangnya terlambat terus, masbuk terus gitu ya. Terus kapan Anda berdoa? Paling tidak tahajud lah. Saya jarang tahajud Ustadz. Jadi paling tidak Anda benteng kita nih, paling tidak doa paling enak tuh setelah sholat 5 waktu. Tapi saya dengar ceramahnya Ustadz dari seorang Ustadz, katanya nggak ada hadisnya tuh, ulama juga nggak meriwayatkan yang sahih, ulama nggak mengamalkan. Siapa bilang? Hadirin, harusnya kan kita berdoa kalau habis sholat sehari semalam 5 kali, paling tidak Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan keutamaannya hebat banget. Anda berdoa 1 kali Rabbik firli wali walidayya, 1 derajat diangkat orang tua kita, derajatnya di sorga. Nih hadisnya, riwayat Imam Ahmad, nomornya sudah 10.610. Sayang banget ya, makin bertambah umur tapi tidak makin khusyuk dalam berdoa gara-gara dengar ceramah itu. Sebentar, kita tampilkan dulu ini hadisnya. Nih, maaf. Hadirin, hadis ini derajatnya hasan, bagus banget nih Bapak Ibu. Jadi kalau sehari semalam kita doakan orang tua kita nih, tuh ya 10.610. Qala Rasulullah SAW, baginda Nabi bersabda, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung, la yarfa'ud darajata lil abdi saleh, sungguh Allah mengangkat derajat orang tua kita yang saleh fil jannah, di dalam surga diangkatnya. Sampai orang tua ini terheran-heran, dia bertanya kepada Allah di alamnya. Fayaqul, orang tua kita berkata, Ya Rabbi anna li hadihi, ya Allah ini dari mana saya dapatkan? Kenapa derajat kami naik terus? Kami udah meninggal dunia, kami udah nggak sholat, udah nggak puasa. Kenapa naik terus rating kebaikan kami? Fayaqul, Allah menjawab, bistighfari waladika laka, ini karena istighfar anak-anakmu di dunia yang masih hidup. Terus Bapak nggak pernah doa lagi? Nggak pernah Ustadz. Emang Bapak dengar ceramah siapa sih? Ada nih Ustadz. Mana? Nih, Bapak Ibu, kalau Anda dengar ceramah-ceramah kayak begini di YouTube, di TikTok, jangan langsung down. Tanya kepada guru-guru kita yang ngerti. Ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Kenapa Pak? Enggak kenal saya Pak orangnya. Hadirin, ada 2 statement beliau katakan di sini. Tidak ada riwayat sahih setelah doa setelah sholat fardu. Yang kedua, ulama yang paham sunnah. Ulama yang paham sunnah
yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya. Ulama yang faham sunnah tidak pernah mengamalkan doa khusus setelah sholat 5 waktu. Ini ketika saya ditanya sama jamaah pun otak saya udah kayaknya banyak banget deh hadisnya. Hadirin, saya jawab nomor 2 dulu. Ulama yang paling paham sunnah siapa Pak? Ngerti gak? Di antara ulama yang paling paham sunnah tuh Imam Syafi'i. Hadirin, Imam Syafi'i, Anda tahu tidak Imam Syafi'i Pak? Kenal Imam Syafi'i nggak? Di mana kenalannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin, saya tampilkan kitab terbaik Imam Syafi'i. Coba ada yang tahu kitab Imam Syafi'i? Biar familiar Pak, nama-nama kitab ulama kita nih. Apa? Ada yang tahu? Kitab Imam Syafi'i yang terkenal namanya apa? Nggak ada yang tahu nih? Pada tawadu ya? Hah? Apa? Bukan. Kitab Imam, ya baru dengar sekarang. Ya nih. Hadirin, ulama yang paling paham sunnah itu diantaranya Imam Syafi'i. Ini kitab beliau. Kalau kita baca kitabnya dalam itu Pak, nggak mudah berstatement, nggak ada hadisnya, nggak ada ulama. Ini ulama paling paham sunnah. Coba saya buka dulu bahasa Arabnya. Nih. Ini nama kitabnya nih hadirin. Ya. Tuh, Kitab Al-Imam Asy-Syafi'i. Bapak Ibu tahu tidak siapa beliau? Satu-satunya ulama yang nasabnya bertemu, nasab darah keturunannya dengan baginda Nabi, kakeknya sama, yaitu Imam Syafi'i. Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abdullah bin Abdi Yazid bin Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bertemu dengan Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Imam Syafi'i satu-satunya ulama salafus soleh yang bergelar Ibnu Ammi Rasulillah, anak pamannya Rasul. Beliau berkata dalam jilid pertama, halaman 151. Tuh, ada apa? Yang saya kasih warna merah biar gampang Kata beliau, wastuhibba, dan dianjurkan lil musalli, untuk orang yang sholat, munfaridan, baik sendiri sholatnya, walil ma'mum, atau jadi makmum, ayyutila dzikra ba'da sholati, untuk memperpanjang dzikir habis sholat 5 waktu, wa yuksirud du'a, dan memperbanyak apa? Berdoa. Roja al ijabah, harapannya diijabah, ba'dal maktubah, setelah sholat 5 waktu. Banyak Pak kita dapati kayak gini. Dalam kitabnya Imam Ghazali, Imam Abu Syama, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Sayuti, Imam Nuruddin Haythami, Imam Ibnu Hajar Haythami, dan macam-macamnya. Baik, yang pertama beliau katakan enggak ada hadisnya. Saya sih menyangka mungkin beliau ya gitu deh. Gimana sih maksudnya itu? Hadirin coba lihat nih. Ini tidak susah kita dapati dalam riwayat tuh dari Ummu Salamah. Apa dek? Mau minum dek? Mau minum? Mau? Enggak. Pinter adik-adik nih, duduk rapi, ya Allah, Masya Allah. Ini wajahnya mirip-mirip abang beradik ya? Oh pantes. Nih, lihat. Dari Ummu Salamah, apa kata beliau? Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau berdoa, idza shalla subha, habis sholat subuh. Saya tanya Pak, sholat subuh, sholat 5 waktu bukan? Itu hina yusallim, ketika ngucapin apa? Salam. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku minta kepada engkau ilmu bermanfaat, warizqan ilmu yang manfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Banyak Bapak Ibu. Bahkan yang kedua, Rasul sabdakan kepada sahabat Muaz pakai nun taukid saqilah dalam fi'il amr mudhari'nya itu. La tada'anna. Ya, jangan kamu tinggalkan. Coba sambung lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika. Itu Nabi baca setelah sholat, Nabi perintahkan jangan tinggalkan. Setelah sholat 5 waktu baca doa itu. Ini pun mudah kita dapati juga, ya.
riwayat daripada Al-Imam Abu Daud rahimahullah nomor 1524. Nih. Tuh. Kata baginda, "Usika ya Muaz, wahai Muaz bin Jabal." Ya. "Usika ya Muaz, wahai Muaz bin Jabal, la tada'anna fi duburi kulli salatin." Jangan kamu sekali-kali tinggalkan setelah salat 5 waktu. Baca doa ini. "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni." Banyak hadirin. Ini belum kita buka kitab yang lebih dari 50.000 hadis. Ini baru sekitar 14 ribuan. Yang 15.000 hadis itu sudah melewati Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Imam Ahmad, Musnad Syafi'i, Muwatta Imam Malik, Tobroni, Baihaqi, Ibnu Ja'ad, Abdul Razak, Hakim. Itu adanya dalam riwayat Imam Tobroni saja, dalam Mu'jam Ausat dan Mu'jam Shaghir. Lebih panjang lagi doanya. Hadirin, makanya saya tanya sama bapak itu, emang bapak lihat di mana sih? Di TikTok Ustadz gitu, di YouTube Ustadz gitu. Ustadz emang gak pernah buka? Ya sekali saya buka FYP cewek joget, nggak enak lah gitu. Coba Ustadz, banyak sekali itu komentar kayak begitu. Masa sih betul Ustadz? Ini salah, itu salah, semua salah. Saya bilang, hadirin, jangan begitulah beragama, berkasih sayang sesama umat Islam. Kalau toh mau dijelaskan, oke kita lanjut dulu deh. Ini udah mau isya aja sih. Boleh nggak sampai jam 9 Mas? Mas DKM. Ini kan yang ngubungin saya Mas Rizky sama Mas Hatta ini. Kalau jam 9 berarti saya pulang sampai rumah jam berapa tuh? Ke Bekasi itu. Jam 11. Hadirin yang ke-18. Membaca ayat kursi setelah sholat. Sebentar. Tadi azan ini pun menjadi hantaman yang sangat-sangat telak bagi saudara kita, teman-teman kita. Azan di kuburan, bid'ah, masuk neraka yang melakukan. Saya angkat tangan, ya Allah. Ini apa enggak baca kitab yang dalam gitu? Semuanya serba salah. Ini mau saya jelaskan dulu sebentar ya Pak. Hadirin, kalau kita baca kitab Imam, nggak usah jauh-jauh deh, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Al-Imam Nawawi punya kitab namanya Al-Minhaj. Ini disyarahkan, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Ulama karismatik abad 89. Hafal hadis minimal 100.000 hadis. Beliau sendiri tidak setuju dengan itu. Tetapi masih ada ulama Syafi'iyah yang lain yang mengamalkannya. Coba kita lihat. Saya mau tampilkan dulu nih kitab sejarah yang jarang dibuka. Bukan Bidayah wa Nihayah, bukan Mizanul I'tidal, ataupun bukan Syiar A'lamin Nubala tentang biografi para ulama. Tapi yang jarang dibuka nih kita baca kitabnya Al-A'lam, punya Imam Az-Zirkli, Khairuddin Az-Zirkli. Namanya susah. Nih hadirin. Siapa sih pertama kali orang yang mengadakan adzan di kuburan? Ini kitab ini jauh banget ya. Ulama yang pertama kali mengadakan ya mengadakan baca apa itu adzan di kuburan ketika jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan iqamat, namanya adalah ya Ali bin Husain Al-Isabi, dikenalnya dengan Imam Al-Isabi ya, Abul Hasan. Beliau adalah faqihun usuli, seorang ahli fikih, ahli usul, Yamani, berasal dari Yaman. Seperti Habib Umar, tapi kan Habib Umar sekarang tuh. Kalau ini lahirnya aja 570 sekian Hijriah. Ya. Dan dikatakan di sini wa huwa awwalu man sannal adzan. Inilah orang pertama yang mengerjakan daripada adzan di kuburan. Tuh ya. Dan beliau itu wafatnya adalah pada tahun berapa tadi? Nih, 500, wafatnya 657. Lahirnya 577. Seorang alim, seorang fakih, ahli usul dari Yaman, abad ke-5 ke-6 Hijriah hidupnya. Beliau yang pertama kali mengadakan ini.
Kalau mengikut kepada kaidah ulama yang memahami ada bid'ah hasanah, inilah diantaranya. Coba kita buka lagi ya ulamanya itu dalam kitab contohnya nih, atau kita buka kitabnya I'anut Talibin ya. Wa'lam, ketahuilah annahu la yusannul adzan inda dukhulil qabr, tidak disunahkan dalam sebagian fatwa ulama Syafi'iyah, tidak disunahkan adzan ketika di kuburan gitu ya. Khilafan liman qala bi sunnatihi, berbeda sama orang yang menyatakan sunnahnya. Jadi ada sebagian ulama seperti Syekh Nawawi Banten juga, beliau mengatakan itu dalam kitab-kitabnya. Seperti Syekh Barmawi juga mengatakan sunnah. Qiyasan, dikiaskan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi fiha. Kiasnya itu adalah ketika bayi baru dilahirkan diadzankan, sama-sama enggak sholat, maka orang meninggal juga diadzankan, sama-sama tidak sholat, tapi diambilkan keberkahan dari lafaz-lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Ini ulama-ulama yang hafal rata-rata 100.000 hadis berfatwanya begitu. Ada yang menyatakan tidak sunnah, ada yang menyatakan sunnah. Silakan dibebaskan kepada umat Islam. Bukannya ini bid'ah, salah. Kayak ngaji nggak ada adab kepada para ulama, Pak. Yang disalahin tuh ulama-ulama yang hafal 100.000 hadis. Yang nyaman gitu loh kalau memberikan keterangan, silakan. Ini ternyata dasarnya begini, kiasnya begini, dalilnya begini, dan kitabnya pun ada. Kita lihat lagi. Imam Ibnu Hajar pun tidak menyatakan sunnah. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, waradatu fi syarhil Ubab. Saya menolaknya pendapat ini dalam syarah Ubab. Lakin, akan tetapi kata beliau, idza wafaqa inzaluhu al-qabr adzan, maka kalau berbarengan ya ketika dimasukkan jenazah ke liang lahat ya dengan diadzankan, khuffifa anhu fis su'al, maka insya Allah dimudahkan dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Beliau tidak menyunahkan, tidak berkata sunnah, tapi tetap beliau berikan pendapatnya, bisa jadi orang diadzankan diapain? Diringankan pertanyaan kuburnya untuk dijawabnya. Hadirin, kitab fikih terpanjang itu namanya adalah kitab fikih terpanjang itu namanya kitab dari ulama Kuwait ya, Mausu'ah Al-Kuwaitiyah, panjangnya itu hampir semeter lebih lah ya. Di situ disebutkan juga bahwa ini yang menyatakan sunnah, ini yang tidak, enggak langsung klek bid'ah dan macam-macam ya. Hindarkan daripada bermudah berstatement sebelum baca sekian banyak kitab, karena ulama-ulama kita itu sangat alim banget dalam masalah ilmu usul, ilmu fikih, ilmu hadis dan macam-macamnya. Baik, hadirin, ke-18 sekarang. Hadis ke-18, membaca ayat kursi setelah sholat. Wah, ini ringan banget nih Bapak Ibu, tapi pahalanya bukan main. Nabi bersabda, man qara'a ayatal kursi, siapa yang baca ayat kursi, fi duburi kulli sholatin maktubatin, setelah sholat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, maka dia tidak akan tercegah untuk masuk surga, illa ayyamuta, kecuali ketika dia meninggal dunia. Artinya orang yang setiap habis sholat 5 waktu dia baca ayat kursi, maka dijamin masuk surga ketika meninggal dunia. Mudah banget Pak. Kalau Anda orang yang sangat sibuk hadirin, habis sholat berjamaah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Anda harus berangkat, usahakan ini jangan tinggal sambil berjalan. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, sambil berjalan ke mobil gitu, saking besar pahalanya. Di antara sunnah membaca ayat kursi juga yang keberapa? Yang kedua diantaranya tambahan, ketika kita mau tidur, mau tidur baca ayat kursi, maka terjaga dari godaan syaitan.
Yaitu dalilnya cukup panjang, riwayat Imam Muslim, yang mana sahabat Abu Hurairah ketika berjaga di gudangnya tempat penyimpanan Baitul Mal gandumnya, datanglah pencuri, ternyata setan. Setan memang bisa berubah bentuk menjadi manusia, Pak, kayak manusia. Ditangkap sama Abu Hurairah sampai 3 malam berturut-turut, udah ditangkap, dia melas-melas. Mohon maaf, saya banyak anak, banyak ini, banyak kebutuhan, tolong lepasin saya, dilepasin. Sampai malam ketiga, ya, setannya sendiri yang bilang, kamu kalau mau terhindar dari yang begini-ginian, bacalah ayat kursi. Dilaporkan kepada Nabi. Kata Rasul, apa yang dia katakan itu betul, tapi itu pembohong besar. Emang dia siapa ya Rasul? Setan, gitu. Jadi Bapak Ibu, setan bisa berinteraksi kepada kita dengan cara begitu. Itu hadisnya. Dan bacalah ayat kursi sebelum tidur. Ya. Kalau yang lainnya riwayat Imam Hakim cukup jauh sih hadisnya. Siapa yang baca ayat kursi pada pagi maka dapat penjagaan dari Allah sampai sore. Siapa yang baca dari sore maka dapat penjagaan dari Allah sampai pagi lagi. Ya, berarti sehari 2 kali dibaca. Terus habis sholat 5 waktu 5 kali. Begitu terus. Kuatkan amalan-amalan Bapak Ibu. Ya, ini adalah ringan banget, tidak susah, bisa kita kerjakan setiap hari. Yang ke-19, infak setiap pagi sekalipun 1.000 rupiah. Pak, tiap pagi ini kita kedatangan 2 malaikat. Hadisnya riwayat Al-Imam Bukhari. Ya, ini saya bukakan dari kitabnya tuh. Nabi SAW bersabda ketika ada beliau bersabda bahwa yusbihul ma min yaumin yusbihul ibadu fi, setiap pagi tidaklah setiap hamba itu kedatangan para malaikat, 2 malaikat yanzilan, yang turun dari langit. Malaikat ini yang pertama berkata, Allahumma a'ti munfiqa khalafa, ya Allah, berikanlah orang yang berinfak dari subuh ini engkau ganti banyak dan lebih barokah. Ini dalil infak subuh, Pak. Kalau kita datang pagi hari, masukkanlah ke tromol berapa kek. Kalau memang ke masjid juga nggak bawa uang, pas kita berjalan keluar dari komplek Anda, di perempatan atau apa, kasihlah kepada Pak Ogah, kepada ini itu, sekalipun 1.000 rupiah. Sebagai pengamalan hadis ini. Jadi, kalau kita dari subuh berinfak, 1 malaikat mendoakan, ya Allah, gantikan hartanya lebih banyak, lebih baik, lebih berkah. Wa yaqulul akhar, tapi sayangnya nih malaikat yang kedua berkata, Allahumma a'ti mumsika talafa, ya Allah, berikanlah orang yang tidak berinfak dari pagi hari sampai sore hari nggak berinfak, hartanya engkau kasih dia habis, tidak bermanfaat. Hadirin, siapa yang belum infak dari pagi, berinfaklah sekalipun 1.000 rupiah. Ringan, tapi kita sudah terbebas daripada doa-doa malaikat. Tiap pagi ini malaikat doa. Dan ini Bapak Ibu tidak akan mengerti kecuali Anda duduk dalam majelis ilmu. Karena ilmu ini sangat luas sekali. Yang dimiliki oleh manusia dari zaman Imam Syafi'i sampai sekarang, ilmunya baru setetes air aja tuh. Yang di sisi Allah masih luas lagi. Baik. Kemudian yang azannya masih lama? Masih lama, Pak? 3. Hadirin, yang ke-20, menjenguk orang sakit mendapatkan ridho Allah. Nanti yang ke-21-nya, menjenguk orang sakit bukan cuma mendapat ridho Allah, didoakan oleh 70.000 malaikat. Ringan banget, Pak. Contoh tetangga kita cuma 5 meter dari jaraknya dengan rumah kita. Sakit kita kunjungi. Masya Allah, dapat nomor 20 dan 21. Yang pertama dapat ridho Allah, yang kedua mendapatkan doa malaikat 70.000. Hadirin, kita mau dapat malaikat, mau dapat doa malaikat 1 aja susah itu kalau nggak ngerti ilmunya. Ada yang tahu, Pak? Coba didoakan malaikat 1 aja, kasih tahu, Pak, tolong. Saya mau minum dulu masalahnya. Ada yang ngerti, Pak? Apa Ibu ada yang tahu? Supaya kita didoakan 1 malaikat aja, caranya gimana? Dalam hadis
Ini semasjid belum ada yang tahu atau tawadhu semua memang? Pak Haji, ini 70.000 loh kami hadirkan, nggak main-main. 70.000. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau satu malaikat, Anda habis sholat tadi Pak, habis sholat 5 waktu, Anda berdoa, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Satu malaikat berdoa, ya Allah ampuni dosa dia dulu ya Allah. Nih hadisnya Sahih Muslim. Ya. Kata baginda bahwa siapa orangnya seorang muslim mendoakan saudara muslim yang lain bizahril ghaib, tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan, maka Allah kirim satu malaikat. Nih sudah ada nomornya juga, sudah cukup jauh, 7103. Ya. Kata baginda, ma min abdin muslim yad'u li akhihi, tidaklah seorang hamba muslim yang berdoa untuk saudara muslimnya yang lain, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, gitu ya, bizahril ghaib, tanpa diketahui oleh orang yang yang didoakan. Kita mendoakan orang Islam yang lain, mereka nggak tahu kan? Illa qalal malaku, maka Allah kirim satu malaikat untuk mendoakan Anda. Walaka bimislin, ya Allah dia dulu engkau ijabah karena dia sudah berdoa untuk orang lain, untuk saudaranya kaum muslimin. Makanya hadirin, ketika video tadi Pak, beliau berkata nggak ada dalilnya. Itu kan doanya sendiri-sendiri yang dimaksudkan. Kalau itu aja yang dikatakan nggak ada dalil, apalagi doa imam secara berjamaah. Waduh, lebih keras penentangannya. Hadirin, setiap saya sholat di masjid-masjid Betawi kita, itu imam-imamnya rata-rata sholat 5 waktu berdoa. Dan yang mereka doakan bukan untuk diri sendiri. Apalagi lagi ada bencana di Sumatera, termasuk mereka lantunkan sehari 5 kali berjamaah. Kata Ustadz dari kelompok ini, nggak ada dalilnya itu. Bukan nggak ada dalil, Anda yang tidak tahu hadisnya. Nah kalau ini nih, bisa lebih dari 50.000 hadis sudah lewat. Tadi saya mau bilang apa sih? Tuh, udah. Ya udahlah. Nanti bisa dilanjut habis ini sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baik, hadirin, ini hadisnya derajatnya hasan, riwayat daripada Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Baginda bersabda, "Ma min muslimin ya'udu muslima," apabila tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang sakit, ya, baik muslim atau non muslim Pak yang dijenguk, ya, ghudwatan, maksudnya pada nomor 20 non muslim juga termasuk dapat ridho Allah. Sekarang lebih khusus yang muslim saja, yang sakit adalah saudara kita muslim, ini yang didoakan oleh 70.000 malaikat. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain ghudwatan pada pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malak, kecuali pasti dia didoakan oleh 70.000 malaikat. Hatta yumsi, sampai sore. Dia menjenguknya pagi sampai sore, malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma afu anhu. Kalau 70.000 malaikat suaranya diperdengarkan oleh Allah, angkasa ini bergetar. Wa in adahu asyiyatan, kalau dia menjenguknya pada sore hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malak, maka didoakan oleh 70.000 malaikat hatta yusbih, sampai besok paginya. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia mendapatkan satu taman di surga. Ini benar-benar ringan Bapak Ibu, termasuk babnya juga bab muamalah, ya, yang pahalanya begitu besar. Dah, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi ini, amalan ringan berpahala besar. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sumpama ada. Pak Haji nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai azan waktu penguburan, Ustaz. Ya. Saya pernah dengar dikatakan oleh ulama juga, manusia itu hidup waktu awal diazankan, waktu akhir disolatkan. Nah, di sini kalau diazankan lagi, berarti kan sebenarnya ini awal bukan akhir. Tapi yang di akhir itu sholat sebenarnya, bukan azannya itu. Bagaimana ini Pak Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau disolatkannya itu adalah yang hukumnya menjadi kewajiban fardu kifayah. Kalau ini kan bukan fardu kifayah. Ya, hukumnya sebagian menyatakan boleh, sebagian sunnah, sebagian tidak sunnah. Jadi statement itu tetap betul, hanya saja kalau bagi ulama yang menyatakan bagusnya diazankan ketika masuk liang lahat, dia akan khuffifa anhu as-su'al, akan diringankan dari pertanyaan siksa kubur, pertanyaan kubur gitu. Nah, jadi yang saya maksudkan Pak, bukan pada perbedaan pendapat substansinya itu. Yang saya maksudkan adalah beretika dalam menyampaikan sesuatu. Jangan mudah untuk menyalahkan. Oh, kalau orang Islam Indonesia Pak, adem ayem tentang perbedaan pendapat. Kamu mau lidan enggak? Enggak, saya enggak mau lidan. Kamu mau lidan silakan. Saya udah baca kitabnya. Adem Pak. Enggak ada lagi kebencian-kebencian di medsos, di apa itu. Ya. Dan kita insya Allah terbebas dari sifat sombong. Karena iblis ini Pak, termasuk orang yang hebat. Ibadahnya, keilmuannya, amanahnya dari Allah di surga. Tapi kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Aba wastakbar, Al-Baqarah ayat 35. Ya, ketika Allah firmankan, wahai malaikat sujud kepada Adam, iblis nggak mau. Dia sombong, dia menolak perintah Allah. Jadi kafirnya gara-gara sombong. Jadi gitu, maksud saya etikanya seperti itu. Makanya kita diajarkan sama ulama kita yang hatinya lembut Pak. Ya, lembut, berakhlak, beretika, tidak menyalahkan. Apalagi sampai mengkafirkan, apalagi sampai memvonis neraka. Neraka itu panas loh Pak. Api neraka itu. Gitu ya. Baik. Gak ada lagi? Masih ada 3 menit? Ya, Pak Haji. Ibu-ibu? Yang mana nih?
Ustadz, kalau kami biasanya menyebut raditu billahi robba wa bi islamidina. Nah, Muhammad dulu. Ya, jadi sekarang ini jadi kami perbaiki jadi Muhammad dulu. Untuk setelah adzan wabi Muhammadir Rasulullah dulu. Wabi Muhammadir Rasulullah. Ya. Raditu billahi robba wabi Muhammadir Rasulullah. Baru wabil Islami. Ya. Kan biasanya Islam dulu. Iya. Nah, itu kalau untuk adzan Muhammad dulu. Memang ada beberapa beda lafaz hadis kayak gini. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya. Dalam Sahih Bukhari. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya agak beda. Bismikallahumma ahya wa bismikallahumma amut wa bismika ahya. Terbalik-balik begitu. Riwayatnya ada. Jadi kalau untuk habis adzan raditu billahi robba wa bi Muhammadir Rasulullah. Tapi kalau zikir biasa ya, yang secara umum biasa Islam boleh. dulu. Islam dulu. Ya, kasih Ustaz. Ya, ada lagi. Oh ya, tadi yang doa berjamaah belum ditampilkan. Mau ditampilkan nggak? Nggak usah. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat kagum dengan Bapak, Ustaz, dan banyak mengetahui tentang hadis-hadis. Nggak banyak Pak, masih belajar Pak. Ya, tapi saya ingin tahu Pak, saya kan tidak begitu paham bahasa Arab, tetapi saya selalu berdoa dalam bahasa Indonesia. Apakah ada hadisnya itu membolehkan kita berdoa dalam bahasa Indonesia? Terima kasih. Cakep pertanyaannya. Nih hadisnya. Riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi. Sebentar ya Pak, saya tulis dulu. Jadi, tuh sudah ada. Riwayat Imam Tirmidzi 3816. Justru salah satu doa yang diijabah oleh Allah Ta'ala diantaranya selain tempat, waktu dan keadaan yang begitu banyak Allah sediakan. Antara adzan iqamat, setelah sholat 5 waktu, ketika turun hujan, ketika sakit, ketika orang sedang musafir, ketika dizolimi, ketika dalam keadaan peperangan jihad fisabilillah, ketika hujan turun, ketika waktu tahajud, itu paling istimewanya. Nah, kata Rasul, selain itu juga harus, selain waktu dan keadaan ijabah, hati harus khusyuk. Kita baca dulu. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah. Sudah ada? Ya. Berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu yakin doanya diijabah oleh Allah. Kemudian wa'lamu, ketahuilah, kata baginda, annallaha la yastajibu du'aan, sesungguhnya Allah tidak mengijabah doa seorang hamba min qalbin ghafilin lah, dari hati yang lalai, dari pikiran yang lalai. Contoh yang lalai Pak, contohnya Anda berdoa pakai bahasa Arab tapi nggak ngerti artinya. Ini sebentar boleh tambah Bib? Boleh Bib? Hadirin perhatikan, kata Rasul, termasuk orang yang tidak diijabah doanya, yang dia berdoa hati lalai. Termasuk hati lalai, Anda berdoa pakai bahasa Arab tapi nggak ngerti apa yang diminta. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahuli bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwin bihi alaina masaibad dunya. Ini kan doa sunnah Nabi nih. Wa mati'na bi asma'ina wa absarin wa quwwatina ma ahyaitana. Kita tanya, Pak, tadi ngerti artinya enggak? Embuh. Itu termasuk lalai. Jadi kalau Bapak doa pakai bahasa Indonesia, asal di luar sholat, itu menjadi tidak lalai. Ya Allah. Asal bawa dulu adab-adabnya. Lakukan adab-adabnya apa? Baca pujian kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, silakan. Hadirin, saya ngerti bahasa Arab. Ketika doa yang tidak ada dalam sunnah, doa yang tidak ada dalam sunnah diantaranya, saya mau jual rumah, anak saya IP-nya supaya tinggi. Ketika lagi apa? Ujian akhir. Terus mau jual tanah, kan gak ada hadisnya tuh. Saya ngerti bahasa Arabnya. Allahumma sahil umuri an abi al-ard kada kada kada. Tapi saya lebih nyaman pakai bahasa Indonesia. Asal di luar sholat. Jadi kalau Bapak berdoa dengan bahasa Indonesia dan bisa khusyuk, bisa menjadi diijabahnya doa kita. Ketimbang Anda pakai bahasa Arab, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Gitu.
Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kekurangan dimaafkan. Ini saja dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.